Pemirsa Hasanah masih terkait dengan sholat tarawih. Ada di antara kaum muslim yang berhalangan sholat tarawih berjamaah di masjid. Apakah dianjurkan untuk tetap melakukannya sendiri di rumah? Lalu bagaimana dengan tarawihnya kaum wanita? Apakah lebih baik di rumah atau di masjid? Aslinya sholat tarawih sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di masa Nabi itu adalah berjamaah. Bahkan kenapa kemudian Rasulullah SAW menghentikan di malam keempat atau malam ketiga? Karena beliau takut jumlahnya semakin banyak dan takutnya nanti malah diwajibkan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di masa Nabi walaupun hanya 3 kali tetapi dilakukannya dengan cara berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, di masa Khalifah Umar Ibn Khattab diinisiasi ulang sholat tarawih itu pun asal muasalnya karena setiap orang sholat sendiri-sendiri atau membaca Quran sendiri-sendiri, dan kata Umar, ini tidak sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah. Mari kita sholat berjamaah di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dia yang membaca ayat Al-Qur'annya, dan kita semua para sahabat yang ada masa itu ikut menjadi makmum di belakangnya. Artinya kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang bagaimana awal mula disyariatkannya sholat tarawih itu, memang formatnya selalu dalam keadaan berjamaah di masjid. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang begini, kalau kita tidak berjamaah, tidak di masjid, hanya sholat tarawih sendirian di rumah, apakah itu boleh? Apakah itu sah? Nah, para ulama dalam hal ini menyebutkan bahwa ternyata berjamaah di masjid dalam sholat tarawih itu ternyata bukan ketentuan yang sifatnya kaku. Dalam arti itu sifatnya adalah sunnahnya, fadilahnya, keutamaannya. Yang kalau bisa jangan sendirian tapi berjamaahlah di masjid. Tapi kalau memang tidak bisa karena udzur syar'i, karena sakit misalnya, atau karena satu urusan, atau barangkali kita masih macet di jalan sehingga tidak bisa ikut sholat tarawih berjamaah, lalu kita pulang sampai di rumah, sudah tidak ada lagi orang sholat tarawih karena sudah agak malam. Apakah kita langsung tidur saja? Ataukah sebaiknya kita sholat tarawih walaupun sendirian? Maka jawabnya ya kita sholat tarawih lah walaupun sendirian. Tentu kalau bicara pahalanya jauh berbeda. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah di masjid. Kalau melihat aturan dari awalnya, memang dicontohkannya di masjid dan bukan sendiri. Tetapi daripada rugi, hilang, tidak dapat apa-apa sama sekali, ya setidaknya dapatlah sedikit banyak ya. Daripada kita tidak sama sekali menemukan pahala, paling tidak dapatlah dengan kita sholat sendirian di rumah. Setidak-tidaknya kita masih kerjakan, jangan sampai ada satu malam yang kosong dari kita mengerjakan ibadah di malam hari itu, minimal kita kerjakan sholat tarawih walaupun sendirian. Ini kalau memang sama sekali kita tidak bisa mengejar sholat tarawih di masjid dengan berjamaah. Tetapi afdal dan idealnya tetap di masjid dan berjamaah sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW dan juga di masa Khalifah Umar bin Khattab dengan para sahabat yang melakukannya berjamaah di masjid. Bagaimana dengan seorang wanita kalau sholat tarawih? Apakah sebaiknya ikut sholat berjamaah di masjid atau cukup di rumah saja? Khusus untuk wanita, memang di sini ada perbedaan dengan laki-laki. Kenapa? Karena dalam sholat yang asli saja, yaitu sholat yang 5 waktu, wanita ini boleh ke masjid dan dapat 27 derajat, tetapi kalaupun dia sholat di rumahnya, itu pun pahalanya juga besar. Karena seorang wanita itu disebutkan oleh Nabi, sebaik-baik sholatnya seorang wanita adalah di rumahnya. Nah, oleh karena itu, yang mana saja di antara keduanya, bagi seorang wanita ini fleksibel. Kalau dia mau ke masjid, diizinkan oleh suaminya, diajak dan sebagainya, maka silahkan ke masjid. Tapi kalau suaminya bilang, sudahlah, di rumah saja, biar suaminya saja yang ke masjid, maka kalau suaminya menginginkan istrinya sholat di rumah, ya sholat di rumah juga. Tetapi ada juga larangan atau katakanlah teguran bagi kita yang melarang para wanita ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu larang para wanita itu kalau mereka mau ke masjid. Oleh karena itu kesimpulannya seorang wanita sangat bebas. Kalau dia mau ke masjid, dia dapat pahala yang banyak, sholat tarawih di masjid, mungkin dia bisa mendengar pengajian, ceramah dan sebagainya. Tapi kalaupun dia mau di rumah, dia mau menyelesaikan rumah, menjaga anak dan sebagainya, urusan rumah tangga, itu pun juga afdal juga bagi seorang wanita. Sholat tarawih ini kadang-kadang memang ada masjid-masjid tertentu, tidak semua, melaksanakannya dengan sangat ideal. Membaca ayat-ayat yang panjang, imamnya dengan melagukan ayatnya, sehingga buat mereka yang memang sedang semangat, yang sedang punya keinginan untuk memperbanyak pahala, itu cocok. Tapi mungkin ada juga sebagian dari jamaah yang mungkin sudah penat lelah seharian bekerja. Dia ingin sholat tarawih, tapi kalau pakai lama-lama seperti itu, dia sudah tidak kuat lagi. Lalu bolehkah dia mengundurkan diri? Atau katakanlah dia keluar dari masjid, dia teruskan sholat tarawihnya sendiri? Tidak mengapa. Bahkan dalam sholat yang 5 waktu pun,
pernah juga kejadian ada seorang sahabat yang tidak mampu untuk ikut sholat bersama Muaz bin Jabal yang membacanya cukup panjang. Lalu dia keluar dari jamaah dan dia sholat sendiri, al-mufaraqatu 'anil jamaah, ini juga dibolehkan. Yang dalam sholat 5 waktu saja boleh, apalagi yang dalam sholat tarawih. Hanya saja memang sebaiknya sholat tarawih ini kita niatkan untuk kita meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan sholat tarawih itu hanya setahun saja. Dalam setahun itu hanya 1 bulan itu saja. Selebihnya kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di malam-malam biasa. Oleh karena itu, mari kita upayakan sebisa mungkin kita kejar sholat tarawih itu. Karena memang godaannya ini lebih banyak daripada godaan berpuasa. Orang masih kuat untuk menahan lapar dan haus, tapi agak sulit menahan untuk bisa bertahan di dalam masjid untuk melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Padahal 2 target dari Ramadan kita itu Siam dan qiyam. Siam itu puasa dan qiyam itu adalah mengerjakan sholat tarawih. Dua-duanya itu dijanjikan Allah untuk kita diampuni dosa-dosa kita selama setahun yang pernah kita lewati. Pemirsa Hasanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Jangan lewatkan Hasanah Ramadan akan hadir dengan serial Perjalanan Abadi Menyimak Tabir Gaib pukul 5:15 waktu Indonesia Barat hari Senin hingga Jumat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.